Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Majelis Ta'lim Nizamiyah Andalusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bagian terakhir dari surat Al-Mulk. Dan pada pertemuan lalu kita berhenti pada ayat yang ke-15, yaitu huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi tunduk, yaitu mudah dijelajahi, mudah dipijak, mudah ditempati, ya. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya, bahkan tempat-tempat yang tinggi naiklah, ya. Allah suruh berjalan di atas muka bumi. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezeki Allah. Semua yang di muka bumi ini Allah siapkan untuk kita, dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan, ya. Jadi persiapkan diri kalian untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman memperingatkan orang-orang musyrikin yang melakukan kezaliman dan kesyirikan di atas muka bumi. Kata Allah, "Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apa kalian merasa aman terhadap Dia yang di langit? Tidak akan buat kalian ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang. Kemudian, "Amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir." Ataukah apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa yang ada di langit? Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan-peringatanku. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sungguh orang-orang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Ayat ini dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya berada di atas langit. Meskipun Allah di atas langit, Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari apa yang terjadi di bawah langit, itu di atas muka bumi. Jangan kalian menyangka kalau Allah di atas langit kemudian Allah tidak bisa berbuat apapun bagi kalian. Ya, adapun dalil-dalil bahwasanya Allah berada di atas langit tentu sangat banyak, bukan sekarang pembahasannya, tapi hal ini merupakan ijma ulama, ijma para salaf sebagaimana dinukilkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar. Beliau mengatakan bahwasanya ijma para sahabat, para ulama bahwasanya Allah berada di atas, ya. Dan tidak mengingkarinya kecuali orang-orang Jahmiyah dan juga orang-orang Mu'tazilah, sebagai menjelaskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya juga selain Risalah ila Ahli Tsaghar. Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu rahimahullah juga menjelaskan dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin dan juga dalam kitabnya Al-Ibanah. Taib, Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Namun bukan berarti Allah lalai dengan apa yang terjadi di bawah, di atas muka bumi, ya. Allah berada di atas dan Dia mengurusi seluruh yang ada, ya, antara langit dan bumi. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang ada di atas muka bumi di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di atas muka bumi semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika ada seorang di atas muka bumi berbuat zalim, berbuat kesombongan, maka Allah bisa menenggelamkannya dengan tiba-tiba. Allah mengatakan, "Aamintum man fis sama'?" Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di langit, an yakhsifa bikumul arda. Allah bisa menjadikan kalian ditelan oleh bumi. Fa idza hiya tamur, kemudian bumi tersebut bergoncang, yaitu menyiksa orang yang sudah ditenggelamkan. Di antara ayat yang semisal dengan ini, bagaimana seorang ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi, seperti kisah Qarun. Allah sebutkan, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar menemui kaumnya dengan kemegahannya, dengan puncak kesombongannya, dengan baju yang indah, anak buahnya yang banyak, dengan perhiasan yang dia pakai. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Orang-orang yang orientasinya adalah kehidupan dunia, mereka berangan-angan bisa seperti Qarun. Kata mereka, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kami diberikan
oleh Allah sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Sungguhnya Qarun itu memiliki keberuntungan yang besar, dia telah mendapatkan bagian yang besar. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Dan berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu, mereka memperingatkan, wailakum, celaka kalian wahai orang-orang yang orientasinya dunia. Thawabullahi khairun liman aman. Sungguhnya ganjaran Allah di akhirat kelak lebih baik bagi orang yang beriman, wa amila salihan, dan orang-orang beramal saleh. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidak ada yang bisa memperolehnya kecuali orang-orang yang sabar. Kemudian kata Allah, fa khasafna bihi, kami pun benamkan dia. Ya, wa bidarihi, bukan cuma Qarun saja, bahkan rumahnya yang megah, hartanya yang banyak. Al-ardha, kami benamkan dalam bumi. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah, maka tidak ada golongan yang bisa menolongnya sama sekali. Ingin menolong dari Allah enggak bisa. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia bukanlah termasuk dari orang yang bisa membela dirinya. Ini contoh orang yang pernah sombong, kemudian Allah benamkan dalam bumi. Meskipun Allah di langit, bumi semua diatur oleh Allah. Jangan kalian merasa Allah di atas kemudian kalian merasa aman. Allah bisa saja mendatangkan azabnya kapan saja. Seperti juga dalam satu hadis, bagaimana seorang ditenggelamkan dalam bumi. Kata Nabi SAW, bainama rajulun yatabakhtaru, tatkala ada seorang sombong, yamshi fi burdaihi, dia berjalan di atas dua kainnya yang indah. Qad a'jabathu nafsuhu, dia kagum dengan dirinya, lihat pakaian yang indah, lihat selendangnya yang indah, kemudian dia berjalan sambil sombong, dia merasa ujub dengan dirinya. Ini bahayanya, dia sombong dengan dua pakaian yang dia pakai. Fa khasafallahu bihil ardha, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam bumi. Fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia digoncangkan dalam bumi sampai hari kiamat, diazab dalam alam barzakh sampai hari kiamat. Ini contoh Allah mampu, meskipun Allah di atas langit, Allah yang mengatur bumi, dan Allah bisa menjadikan orang-orang ditelan dalam bumi. Dan Allah bisa lakukan kapan saja. Ya amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ardha. Apa kalian merasa aman dengan Allah di atas langit? Allah mampu untuk menenggelamkan kalian dalam bumi. Fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi bergoncang. Seperti yang dialami oleh orang yang sombong dengan dua bajunya tadi. Peringatan bagi kita untuk hati-hati, jangan merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun Allah jauh di sana di atas langit, bukan berarti Allah tidak bisa memberi hukuman. Ya, semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang yang sombong ini, dia berjalan dengan dua pakaian yang indah. Dia tidak terbetik dalam benaknya bahwasanya dia akan ditenggelamkan. Tiba-tiba Allah buat dia tenggelam. Bahkan dia bergoncang dalam bumi sampai hari kiamat kelak. Lihatlah Qarun yang keluar dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Tidak terbetik dalam benaknya dia akan dibenamkan dalam bumi. Tapi Allah benamkan dia. Ya, dia dan rumahnya dan seisi hartanya semua dibenamkan dalam bumi. Kalau Allah berkehendak maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, "Amintum man fis sama'i ayursila alaikum hasiba." Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit akan mengirimkan bagi kalian hujan batu? Ya. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana dampak atau akibat dari mendustakan peringatan-peringatanku. Ya, di sini juga Allah sebutkan selain Allah bisa menyiksa dengan menenggelamkan orang dalam bumi, Allah juga bisa menyiksa meskipun Allah di atas langit. Allah bisa menyiksa dengan menurunkan hujan batu. Sebagaimana yang pernah menimpa kaum Nabi Lut. Ya. Kaum Nabi Lut alaihissalam melakukan kemungkaran, di antaranya dengan melakukan praktek homoseksual. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka hasiban, yaitu hujan batu. Mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kami angkat mereka, kemudian kami balikkan dari langit. Ketika mereka dibalikkan ke bawah, mereka dihujani dengan hujan batu yang panas. Itulah hukuman dari Allah bagi orang-orang yang melakukan praktik homoseksual di zaman kaum Nabi Lut. Artinya Allah mampu untuk melakukan itu semua, ya. Jadi jangan kalian merasa aman, wahai orang-orang kafir Quraisy, ya. Siksaan bisa datang dalam bentuk apapun. Bisa dengan dibenamkan, sebagian orang tidak pernah merasa bakalan dibenamkan. Ya. Apalagi di tempat tersebut mungkin tidak pernah terjadi gempa. Tiba-tiba Allah berkehendak Qarun masuk dalam bumi. Tiba-tiba begitu saja cepat. Ini satu orang lagi jalan pakai baju sombong, angkuh, merasa dia kagum dengan dirinya. Dia tidak merasa, tidak terbetik dalam diri 1% pun dia bakalan tenggelam. Tiba-tiba Allah tenggelamkan dalam bumi.
Kaum Nabi Lut, apakah dia merasa bakalan disiksa? Dia enggak merasa. Dia bersenang-senang di puncak-puncak syahwatnya ketika melihat tamu-tamu Allah dalam bentuk malaikat yang tampan-tampan. Ya. Yuhra'una ilai, berhasrat luar biasa. Tiba-tiba Allah kirimkan hujan batu. Mana ada menduga datang hujan batu yang panas? Enggak ada yang menduga. Orang hujan air, tiba-tiba hujan batu, tapi semuanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di atas muka bumi, kita sedang bermuamalah dengan zat yang berada di atas langit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Sayangilah yang ada di atas muka bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepada kalian. Kemudian kata Allah, "Wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir." Dan sungguh orang-orang sebelum mereka telah mendustakan ayat-ayat kami atau mendustakan rasul-rasul kami, fa kaifa kana nakir, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Yaitu bahwasanya kalian sekarang belum diazab wahai kaum Quraisy, tapi sebelum kalian sudah banyak kaum yang diazab. Allah ingatkan. Ya. Wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Sungguh telah banyak orang-orang sebelum mereka yang mendustakan rasul-rasul kami. Fa kaifa kana nakir, bagaimana sikap kami mengingkari mereka. Dimulai dari zaman Nabi Nuh yang kemudian ditenggelamkan dengan banjir badang, kemudian zaman Nabi Saleh, kemudian Nabi Hud dengan angin yang kencang, kemudian Nabi Hud kemudian mengangkat mereka, kemudian menghancurkan tubuh mereka dengan angin yang kencang, kemudian mereka digoyang di atas udara selama 7 hari, ya, 7 malam atau 7 hari 8 malam, ya. 8 hari 7 malam, ya. Kemudian kaum Samud yang Allah binasakan dengan suara yang menggelegar, ya, dan seterusnya. Fir'aun yang Allah tenggelamkan dalam lautan, ya, dan mereka tahu itu semua. Allah mengatakan wala qad kadzdzabal ladzina min qablihim. Telah orang-orang sebelum mereka, sebelum orang Quraisy telah mendustakan rasul-rasul kami. Ya. Fa kaifa kana nakir? Lihatlah bagaimana kemurkaan kami kepada mereka. Dan cerita-cerita tentang Firaun, tentang Nabi Nuh, tentang telah diceritakan kepada kaum Quraisy. Ya. Adapun kisah kaum Nabi Hud, ya, kaum Quraisy tahu. Kemudian kisah Nabi Saleh, kaum Quraisy tahu karena Nabi Saleh berada di Hijaz, ya, daerahnya di kota Al-Ula, ya. Fir'aun juga cerita yang masyhur, maka diketahui oleh orang-orang Quraisy. Maka Allah ingatkan, kalian jangan merasa sombong, jangan merasa aman. Bukankah kalian tahu tentang kisah-kisah orang sebelum kalian yang telah Allah binasakan? Setelah itu Allah berfirman, "Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidan." Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung di atas mereka yang menerbangkan, mengembangkan dan mengatupkan sayapnya? Safatin wa yaqbid. Safat membuka, yaqbidan menutup. Jadi burung yang membuka, mengepak dan menutup sayapnya. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Tidak ada yang bisa menahan burung-burung tersebut di udara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu, ya. Ini ayat juga Allah berbicara tentang kekuasaannya. Ya, kalian masih ragu dengan kekuasaanku. Aku di atas langit, aku bisa menurunkan hujan batu kepada kalian. Aku di atas langit, aku bisa menenggelamkan kalian dalam bumi. Lihatlah di antara kekuasaanku adalah burung-burung. Perhatikan burung-burung. Banyak hewan-hewan unggas yang mirip dengan burung. Ayam, bebek, tapi nggak bisa terbang. Ya, padahal secara postur tubuh ada sayapnya, tapi nggak bisa terbang. Ya, tapi nggak bisa terbang. Burung-burung bisa terbang, siapa yang tahan? Mereka bisa terbang di udara, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menjadikan udara bisa sinergi dengan mereka sehingga mereka bisa terbang, ya. Ya. Awalam yara ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbun. Tidakkah mereka melihat tentang burung di atas mereka yang mengepakkan sayapnya dan menutup sayapnya, ya. Ma yumsiku illa Rahman, ma yumsikuhunna illa Rahman. Tidak ada yang bisa menahan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bisa menciptakan hewan-hewan yang hebat seperti ini. Nah, apalagi hanya sekedar mengirimkan azab kepada kalian. Innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya Allah Maha melihat atas segala sesuatu. Allah melihat burung-burung ini mengepakkan sayapnya. Allah melihat tatkala dia mengepakkan sayap, tatkala dia menutup sayapnya. Allah lihat semuanya. Demikian juga kalau burung-burung Allah lihat, apalagi dengan perbuatan kalian. Semuanya diketahui oleh Allah secara detail dan Allah melihat segala perbuatan kalian. Tatkala kalian di hadapan banyak orang maupun tatkala sendirian, apa yang kalian lakukan semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penilaian di balik penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman."
Ataukah siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Inil kafiruna illa fi ghurur, sungguhnya orang kafir hanyalah dalam kondisi tertipu. Artinya apa? Allah kalau sudah kirim azab, maka tidak ada satupun yang bisa menolong. Ya. Bahkan saya katakan tidak perlu Allah turunkan azab. Sekarang ketika Allah datangkan kematian, mencabut nyawa seseorang, tidak ada yang bisa membela orang tersebut. Ya, kalau Allah sudah ingin mencabut nyawa seorang, baik dia jenderal bintang 4, apakah dia presiden, apa dia panglima, maka seluruh kekuatannya tidak bermanfaat, seluruh batalionnya, pelatonnya tidak bermanfaat untuk bisa membelanya. Tidak bisa. Ya. Apa kalian punya pasukan yang bisa menolong kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala? Allah bertanya, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum minir rahman?" Ataukah siapa yang menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Enggak ada yang bisa bela. Kalau Allah turunkan azab, enggak ada yang bisa selamat. Enggak ada yang bisa selamat. Jika datang ajal, ya, walau kuntum fi burujin musayyadah, ya, aina takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada akan dikejar oleh kematian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kalian berada di tembok yang kokoh. Ya. Orang kafir, inil kafiruna illa fi ghurur. Orang kafir merasa terpedaya. Ya. Abu Jahal sombong. Dia merasa jumlahnya banyak, Bani Makhzum banyak, Quraisy banyak. Dia merasa memiliki kekuatan yang banyak. Sampai sebagaimana dia pernah sesumbar ya, ketika disebutkan dalam Al-Quran alaiha tis'ata asyar, bahwasanya malaikat di atas malaikat penjaga neraka ada 19, maka dengan sombongnya ya Abu Jahal mengatakan, 19 saja. Masing-masing kita 10 orang lawan satu, selesai. Enggak usah takut dengan neraka. Sombong ya. Kita jumlahnya banyak. 19 lawan kita cuma 19. Kita 10 orang lawan satu, cukup. Abu Jahal juga berkata ketika Allah mengingatkan, inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi para pendosa. Apa kata Abu Jahal? Nanti kita makan buah zakum sebanyak-banyaknya. Zakum cuma apa? Korma di Yathrib, cuma korma ajwa. Ya, zakum itu kayak korma ajwa. Kita makanan sebanyak-banyaknya. Jadi sombong ya. Inil kafiruna illa fi ghurur, mereka terpedaya dengan kondisi mereka, kekuatan mereka, fisik mereka, materi mereka, sehingga mereka terpedaya. Mereka tidak tahu kalau Allah ingin menurunkan azab secepat mungkin. Sebisa mungkin tidak ada yang bisa menahan. Ya makanya saya katakan kita mungkin tidak berbicara tentang azab. Zaman sekarang mungkin jarang ada azab. Tapi kalau kematian selesai. Kapan Allah berikan kematian, mau sehebat apapun, mau sesehat apapun, mau tinggi apapun pangkatnya, kalau Allah mencabut nyawa seorang maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kalian akan dikejar oleh kematian meskipun kalian berada dalam tembok yang kokoh yang dijaga oleh pasukan yang banyak ya. Jadi orang kafir, siapa yang bisa nolong mereka kalau datang azab? Kata Allah, inil kafiruna illa fi ghurur, mereka hanya terpedaya dengan kehebatan duniawi yang mereka miliki. Padahal kehebatan dunia yang mereka miliki tersebut tidak akan bisa menolong mereka sama sekali. Allah berfirman lagi, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ataukah siapa yang dapat memberi rizki jika dia menahan rizkinya? Adakah pemberi rizki selain Allah? Balajju fi utuwi wa nufur. Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Jika Allah berkehendak Allah menahan hujan, maka tidak akan turun hujan. Ya. Nazzalna minas sama'i biqadarin. Ya. Kami turunkan hujan sesuai dengan kadar. Allah yang mengatur hujan, Allah memberi rizki. Kalau Allah menurunkan hujan lama, Allah mampu. Kalau Allah menahan hujan lama juga Allah mampu. Adakah di antara kalian yang mampu mengatur itu semua? Wahai orang Quraisy, apakah sembahan-sembahan kalian ada yang mengatur hujan? Tidak ada. Adakah yang bisa membawa awan dari tempat sana ke tempat kamu sehingga turun hujan? Tidak ada yang bisa ngatur. Ini semua yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun mereka sudah sadar akan hal tersebut, bahwasanya tidak ada yang beri rezeki kepada mereka kecuali Allah. Tapi kata Allah, balajju fi utuwi manufur. Namun mereka tetap dalam kesombongan dan tetap menjauhkan diri dari kebenaran. Susah. Allah sudah ingatkan ya. Kalian merasa aman, Allah bisa turunkan hujan batu. Kalian merasa aman, Allah bisa tenggelamkan kalian. Siapa yang bisa tolong kalian kalau sudah datang siksaan Allah Subhanahu wa taala? Kalian mati saja tidak ada yang bisa mencegah kematian kalian. Kalian pun masih saja dalam kondisi terpedaya dengan kenikmatan yang kalian miliki, kekayaan, kesehatan tubuh, ya. Terus kalau Allah tahan rezekinya, siapa yang bisa beri rezeki kepada kalian? Allah buat mereka berfikir semuanya. Namun kata Allah, semua ungkapan-ungkapan agar mereka berfikir tentang nikmat-nikmat Allah, kata Allah, balajju fi utuwi wa nufur. Mereka semakin sombong dan mereka semakin menjauh. Turun ayat banyak mereka semakin jauh. Ya. Ini menakjubkan.
Semakin turun ayat mereka semakin tidak suka, mereka semakin kabur. Makanya Allah simpulkan, Allah mengatakan, "Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim?" Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Mana yang lebih dapat hidayah? Yang berjalan lurus atau berjalan di atas wajahnya terkelungkup tertelungkup di atas wajahnya? Tentu yang lebih dapat hidayah yang berjalan lurus. Allah mengatakan, coba suruh bandingkan mana yang benar, yang jalan lurus atau yang berjalan di atas wajahnya. Ada dua tafsiran tentang ayat ini. Tafsiran yang pertama, yaitu Allah ingin menjelaskan kalian orang-orang musyrikin Arab, kalau kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian di akhirat kelak akan berjalan dengan wajah yang tertelungkup. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam, ulaika syarrun makanan wa adallu sabila." Orang-orang yang dikumpulkan kepada neraka jahanam, di atas wajah mereka digeret. Orang-orang kafir mereka terhina ketika mereka didorong ke neraka jahanam, bukan di atas kaki tapi digeret di atas wajah mereka digeret, ya. Mereka itulah syarrun makanan wa adallu sabila. Mereka adalah orang paling buruk kedudukannya dan yang paling sesat jalannya. Nabi menjelaskan kondisi hari kiamat ini dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati thalathata asnaf." Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan 3 model. Musyatun wa sinfu rukbanun. Ada di antara mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar dengan berjalan kaki. Ada di antara mereka yang dikumpulkan dengan naik kendaraan. Wa sinfun ala wujuhim. Dan di antara mereka ada yang dihadirkan di padang mahsyar dengan digeret di atas wajahnya. Para sahabat bertanya, oleh di dunia namanya jalan di atas kaki, kok bisa di akhirat jalan di atas wajah? Ya. Para sahabat bertanya, faqala ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhim? Bagaimana cara mereka berjalan di atas wajah? Gimana cara jalan? Kakinya enggak ada, kakinya di kaki. Di wajah gimana cara jalannya? Tapi Nabi mengatakan, qala innal ladzi amsyahum ala arjulihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhim. Allah yang telah membuat mereka berjalan di atas kedua kaki di bumi, mampu untuk menjadikan mereka berjalan di atas wajah mereka pada hari kiamat kelak. Ama innahum yattaquna biwujuhim kulla hadabin wa syaukin. Ketika mereka berjalan dengan wajah mereka di padang pasir, mereka menghindar dari duri, mereka menghindar dari lubang-lubang. Bagaimana jalan dengan wajah? Ini salah satu bentuk penghinaan kepada orang-orang kafir di akhirat kelak. Di antaranya dihinakan dengan berjalan di atas wajah. Dan wajah ini merupakan pusat penyiksaan. Mulai dari awal sampai akhir. Lihat, ketika mereka dibangkitkan, kata Allah, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada orang-orang wajahnya bercahaya dan ada orang wajahnya hitam, terhinakan. Ulaika humul wa idza ja'atis sakh yauma yafirru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa akhi kullu imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wujuhun 'alaiha yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatarah. Di sana ada wajah-wajah 'alaiha ghabara, penuh dengan debu, penuh dengan kepayahan, hitam, penuh dengan debu, penuh dengan keringat, penuh dengan kelelahan. Wajah dijadikan bahan siksaan. Di antara siksaan terhadap wajah adalah dibuat berjalan di atas wajah pada hari kiamat kelak. Digeret, ya. Dimasukkan dalam neraka dengan digeret wajahnya. Makanya Nabi mengatakan, "Fahal yakubun nasa finnari ala manakhirihim aw ala wujuhihim ila hasadi alsinatihim." Bukankah banyak manusia yang digeret di atas wajah mereka, di atas hidung-hidung mereka dilemparkan dalam neraka kecuali akibat ulah lisan mereka. Jadi wajah ini menjadi pusat siksaan. Kemudian di antara pusat siksaan, wajah mereka akan dibakar. Talfah wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Pada hari kiamat kelak wajah mereka dibakar. Ya. Yauma taqallubu wujuhum fin nar. Di mana wajah mereka dibolak-balikkan di neraka seperti sate yang dipanggang. Alhamdulillah. Ya. Di antara permulaan siksaan terhadap orang-orang yang kafir adalah mereka digeret di atas wajah dan mereka berjalan di hari kiamat di atas wajah. Allah mengatakan, "Afamay yamshi mukibban ala wajhi." Apakah orang yang berjalan di atas wajahnya? Ahda amman yamshi ala sawiyan ala siratal mustaqim, atau lebih baik daripada orang yang berjalan di atas kaki? Tentu di atas kaki yang lebih baik. Ini tafsiran pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan bahwasanya mereka orang kafir akan dibangkitkan dengan berjalan di atas wajah. Dan Allah mampu untuk melakukan itu semua, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran kedua dari ayat ini, maksudnya adalah ini adalah
pernyataan Allah secara kinayah. Yaitu kinayah bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak menggunakan otak mereka dengan sesungguhnya. Mereka berjalan dengan terbalik. Ya. Mereka berjalan dengan terbalik. Mereka dikasih akal, wa lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, mereka diberi akal namun mereka tidak menggunakan untuk memikirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka meninggalkan akal mereka untuk perkara akidah. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka pandai dalam urusan dunia. Akal mereka pakai urusan dunia. Menemukan ini, menemukan ahli. Tapi urusan akhirat, otak mereka enggak dipakai. Makanya mereka dibalik jalan di atas wajah karena mereka selama ini kebalik akal mereka. Ya. Lihatlah bagaimana orang musyrikin. Orang musyrikin, ya. Jadi ini adalah permisalan antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman seperti berjalan di atas kedua kaki, orang kafir permisalannya seperti berjalan di atas wajah mereka. Lihatlah ada yang menyembah. Coba kita ada sebagian orang menyembah sapi. Gimana menyembah sapi? Bahkan saya lihat klip ada yang kemudian menunggu sapi kencing, kemudian kencingnya dia usapkan ke wajahnya. Ini akalnya taruh di mana? Mana lebih berakal, kamu atau sapi? Lebih berakal kamu lah. Gimana kamu bisa menyembah sapi? Ya. Di lain sisi, ini sebagian orang ini membagi manusia menjadi kasta, kemudian ada kasta terhina yang paling bawah, terhina. Lah bagaimana dia menghinakan manusia, kemudian otaknya mengagungkan sapi? Aneh kan? Nggak logis. Ada manusia dia hinakan, dijadikan kasta terendah. Di lain sisi, dia memuliakan sapi. Ya, ini akalnya nggak dipakai. Mukibban ala wajhi, berjalan seperti orang kebalik akalnya. Lalu di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa bagaimana disembah? Akal di mana Nabi Isa? Nabi Isa gimana kok disembah? Bagaimana seorang nabi yang dia beribadah, yang dia salat, yang dia sujud kemudian disembah? Bagaimana seorang nabi yang kemudian dikejar-kejar, ditangkap ya. Bahkan mereka meyakini bahwasanya nabi tersebut dibunuh. Bagaimana Tuhan tidak bisa bela diri? Bagaimana Tuhan dibunuh? Bagaimana Tuhan Bapa membiarkan putranya ditangkap dan dibunuh? Enggak logis. Ya. Bagaimana Tuhan kemudian dalam perut seorang wanita makan dan minum dari perut seorang wanita? Enggak logis. Kemudian dianggap sebagai Tuhan. Tapi begitu kalau sudah masalah akidah, akal enggak dipakai. Bagaimana orang Majusi yang menyembah api? Gimana api yang disembah? Dia nyalain api, kemudian dia yang jaga api, kemudian dia sembah api. Dia yang nyalain sendiri, yang bakar api nyala sama dia sendiri. Dia bakar api, nyalain api di suatu tempat yang megah, kemudian dia sembah. Subhanallah. Dia yang menjaga Tuhan, terus kalau apinya mati, dia merasa binasa. Yang menyalain api dia, kemudian bagaimana dia menyembah api tersebut? Gak logis. Bagaimana orang menyembah matahari? Matahari menyembah rembulan. Apa yang mau disembah? Matahari rembulan adalah makhluk yang berjalan. Tidak punya kehendak. Berjalan setiap hari dari sejak ribuan tahun dengan aturan yang sama. Mana lebih pintar dia atau matahari? Dia bisa ini, dia berjalan sana, bisa jalan ke sini, dia bisa melakukan apa, dia bisa ngomong. Matahari nggak bisa apa-apa. Matahari berjalan sesuai dengan orbitnya, itu menunjukkan dia tidak berkehendak. Bagaimana kemudian bisa disembah? Otak nggak dipakai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk manusia, untuk melayani manusia, ini makhluk tersebut malah disembah. Allah menundukkan matahari, Allah menundukkan rembulan. Buat siapa? Buat agar menjadi kenikmatan bagi manusia. Ini malah disembah. Allah menjadikan api, Allah menjadikan air. Buat siapa? Agar manusia merasa nyaman, malah disembah. Allah menciptakan sapi untuk kalian makan, malah disembah. Nggak masuk akal. Allah mengutus Nabi Isa untuk memberi hidayah kepada manusia. Ini malah disembah. Ini nggak masuk akal. Demikian juga orang yang menyembah mayat. Akalnya nggak dipakai. Gimana mayat? Dia masih hidup saja tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Ya. Tidak bisa menolong kamu kalau kamu lagi di jauh. Ada wali kemudian kamu di jauh bisa tolong, nggak bisa dia. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolong para sahabat yang meninggal dalam perang Uhud, tidak bisa. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika melihat keluarga Ammar bin Yasir dibunuh, dia tidak bisa menolong. Dia mengatakan sabran ala Yasir, sabarlah. Dia tidak bisa menolong dirinya ketika dalam perang Uhud giginya patah. Sujud Nabi SAW, kepalanya terluka. Wa kusirat rubaiyatu, kemudian giginya patah. Nabi tidak bisa. Wajah berlumuran darah. Nabi tidak bisa menyelamatkan diri ketika dia sakit, panas, akhirnya meninggal dunia. Enggak bisa.
Bagaimana kalau Nabi tidak bisa, apalagi wali-wali manusia yang lain? Ketika masih hidupnya dia tidak bisa menyelamatkan kita. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa berkuasa untuk memberi manfaat dan mudarat kepada diriku sendiri. Ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran, katakanlah aku tidak bisa berkuasa atas manfaat dan mudarat atas diriku sendiri illa ma syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Qul la amliku lakum dharran wala rasyada. Perhatikan. Kalian juga aku tidak berkuasa untuk berikan manfaat dan kemudaratan bagi kalian. Nabi bagi sini enggak bisa, bagi orang lain enggak bisa, itu dia masih hidup. Alaihi salatu wassalam, manusia terbaik di alam semesta. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengutuknya Nabi. Itu masih, bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Bagaimana lagi dengan wali-wali yang lain? Kemudian datang orang kubur dan minta penghuni kubur. Akal taruh di mana? Ini mayat sudah mati. Kamu yang solatkan, kamu yang mandikan, kamu yang kafankan, kamu yang kuburkan, kemudian kamu sembah. Enggak jalan otak. Tapi syaitan datang ya. Jadi inilah. Makanya orang-orang tidak beriman, otaknya di bawah. Afama yamshi mukibban ala wajhi ada ama yamshi ala sawiyan ala siratal mustaqim. Mereka berjalan di atas wajahnya lebih baik ataukah yang berjalan dengan tegak kepalanya di atas, kepalanya di bawah. Karena otaknya yang Allah berikan selama ini ya, untuk bertauhid kepada Allah malah digunakan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka tidak gunakan untuk ya memikirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Jika orang-orang kafir menggunakan akal mereka, tentunya mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi Allah berfirman setelah itu, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, qalilan ma tashkurun." Katakanlah, Dialah Allah yang menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kalian. Qalilan ma tashkurun. Akan tetapi banyak dari kalian tidak bersyukur. Ini teguran bagi kita semua. Di antara nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, apa? Sam', mendengar. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, hati nurani. Tapi kebanyakan kita tidak bersyukur. Allah mengatakan Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian dalam kondisi tidak punya ilmu apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah jadikan kalian tadi tidak keluar dari perut ibu kalian tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, akal pikiran agar kalian bersyukur. Namun kalian tidak bersyukur. Kalian gunakan pendengaran, penglihatan, akal pikiran bukan untuk bersyukur. Yang bersyukur hanya sedikit. Allah berfirman, "Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata untuk dia bersyukur kepada Allah. Wa lisanan wa syafatain, lisan dan dua bibir untuk dia bisa berbicara untuk bersyukur kepada Allah, tapi tidak dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur, dan itu benar. Sekarang kita hidup di zaman medsos. Banyak kita bermaksiat dengan pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita. Mata kita biarkan melihat yang haram, ya, melihat macam-macam, melihat aurat wanita terumbar. Yang haram kita lihat, bahkan kita pelototi, bahkan kita tongkrongi untuk kita lihat. Yang haram kita dengar malah kita dengarkan, musik-musik dan yang lainnya, berita ghibah, namimah, perendahan, penghinaan. Kita dengerin dan kita menikmati dengan pendengaran tersebut. Yang harusnya mendengarkan ayat-ayat lantunan ayat-ayat Allah, malah kita dengarkan hal tersebut. Hati kita harusnya kita gunakan untuk merenungkan keagungan Allah, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menambah iman untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Kita gunakan mikir yang macam-macam yang tidak ada manfaatnya. Ya. Benar kata Allah, qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit yang bersyukur. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Ya Allah, berilah kami ya manfaat pada pendengaran kami, penglihatan. Mati'na itu senangkanlah kami dengan bisa memandang yang baik, dengan mendengar yang baik. Ya. Maka seorang berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Nikmat mata akan diminta pertanggungjawaban. Banyak ada orang enggak bisa melihat, ikhwan. Ya. Allah selamatkan matanya dari melihat yang haram. Kita yang diberikan mata melihat yang tidak. Sebagian kita satu hari dia melihat yang haram mungkin setengah jam, 1 jam, nonton ini, nonton anu lah, macam-macam lah. Tanpa istighfar sama sekali, seperti hal yang biasa.
Sebagian kita digunakan telinganya untuk mendengar. Ada orang dikasih tuli, Allah membuat dia tidak mendengar yang macam-macam. Ini kita punya telinga, kita dengar yang enggak benar. Gibah, namimah, musik-musik, macam-macam lah. Ya. Hati digunakan mikir yang macam-macam ya. Maka semoga Allah menjadikan hamba-hamba yang bersyukur. Maka seringlah kita berdoa ya agar benar-benar mata kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran kita dijaga oleh Allah. Makanya di antara doa zikir pagi petang saya selalu wasiatkan diri saya juga pada para pemirsa, jangan lupa baca zikir pagi petang. Allah ma'afina ya. Allah fi absarina ya. Ya. Kita berdoa kepada Allah agar dia diberi keselamatan dalam pendengaran, dalam penglihatan, ya, dalam jasad kita ya. Allah ma'afini fi jasadi, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, la ilaha illa anta. Di antara zikir pagi petang. Ya Allah berilah keselamatan pada jasadku, keselamatan pada pendengaranku, keselamatan pada penglihatanku, ya. Agar kita tidak melihat kecuali yang menambah keimanan kita, agar kita tidak mendengar kecuali yang menambah keimanan kita. Bukan kita mengumbar pandangan menjadi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah cela orang kafir. Allah mengatakan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua pandangan untuk bersyukur, lisan untuk bersyukur. Tapi kita lanjutkan. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah juga yang lainnya kepada mereka orang musyrikin agar mereka sadar. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian berkembang biak menjadi banyak di atas muka bumi. Namun ingat wa ilaihi tuhsyarun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah dia yang menjadikan kalian banyak di atas muka bumi, beranak pinak, berkembang biak. Wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepada Allah kalian akan kembali. Ini peringatan bagi kita juga. Kita yang buat kita ini lalai, kenapa? Kita merasa tidak kembali. Kita merasa kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kita semua ini akan diminta pertanggungjawaban, akan dikembalikan, dibangkitkan, kemudian diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita ucapkan, semua yang kita tulis, semua yang kita komentari. Semuanya. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah Allah kalian akan dikembalikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Allah sudah sebutkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan. Allah sudah ancam bagaimana Allah bisa menurunkan azab kepada mereka. Allah sudah sebutkan bagaimana orang terdahulu Allah azab. Justru mereka sombong, sesumbar. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan janji ini datang wahai Muhammad jika kau termasuk orang-orang yang benar? Mana hari kiamat? Mana siksaan? Mana neraka jahanam? Mereka tantang, dan dalam ayat mereka minta diazab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, fa asqit alaina kisafan minas sama in kunta minas shadiqin. Jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit menimpa kami kalau kau benar-benar seorang rasul. Mereka malah nantang. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi adzabin alim. Wahai Muhammad, kalau yang kau bawa ini adalah benar, wahyu benar, kau diturunkan wahyu oleh Allah, Al-Qur'an dari Allah untuk kamu, ya. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama', maka turunkanlah hujan batu kepada kami. Mereka nantang. Aw i'tina bi adzabin alim, atau azab yang lain terserah. Enggak usah hujan, yang penting azab. Mana kami nunggu. Sombong. Ajil lana qitana qabla yaumil hisab. Mereka berkata, ya Allah, segerakan azab bagi kami sebelum yaumul hisab. Mereka sumber. Ya, akan datang. Maka Allah mengatakan, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad kepada mereka, ilmu tentang adab menimpa kalian hanyalah di sisi Allah. Kapannya di sisi Allah. Kapan hari kiamat yang tahu hanyalah Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Aku hanya sebagai pemberi peringatan. Hati-hati dengan hari kiamat. Hati-hati dengan neraka jahanam. Ya. Makanya Allah ketika mereka diadab hari kiamat kelak, Allah mengejek mereka. Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Kata Allah setelah mereka di dalam neraka, kata Allah, afasihrun hadza? Inikah sihir yang kalian bilang? Neraka ini sihir? Am antum tubsirun? Atau kalian sekarang melihat langsung neraka jahanam? Ya. Ya. Masuklah ke dalam neraka jahanam allati kuntum biha tukadzibun, yang kalian dustakan dulu. Ini masuk. Jadi mereka menantang ya. Tapi kata Allah, ilmu tentang hari kiamat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Innama ana nadhirum mubin. Aku hanyalah pemberi peringatan.
Namun kata Allah, falamma ra'auhu zulfatan, ketika mereka melihat azab tersebut atau hari kiamat tersebut, zulfah, sudah dekat. Zulfah artinya dekat. Seperti uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, maka didekatkanlah surga kepada orang bertakwa dengan sedekat-dekatnya. Ma na'budum illa liqarribun ila zulfa. Kata orang musyrikin, kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi zulfa artinya dekat. Kata Allah, falamma ra'auhu zulfatan, tatkala mereka melihat azab tersebut dekat, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka jadilah wajah mereka orang kafir tersebut muram, ketakutan. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini yang kalian minta-minta dulu di dunia. Kalian tantang pengin diazab nih. Sekarang tiba saatnya. Ketika mereka melihat, mereka ketakutan. Ada yang mengatakan ini di dunia, ada yang mengatakan ini di hari akhirat. Di dunia ketika mereka akan dibunuh dalam perang Badar, mereka ketakutan, mereka tantang. Ini kan mereka tantang ini ketika belum terjadi perang sebelum Nabi ke Madinah. Karena kita bilang surat Al-Mulk adalah surat Makkiyah, surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka ayat ini turun kepada orang Quraisy dan mereka mengatakan, mana azabnya, mana? Kau ngomong kosong aja Muhammad, hanya ngomong kosong, enggak ada buktinya. Kata Allah, tatkala mereka melihat azab tersebut dekat dengan mereka. Ada yang mengatakan maksudnya dalam perang Badar. Si'at wujuhul ladzina kafaru, maka wajah mereka menjadi buruk, wajah mereka menjadi muram, menjadi ketakutan. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, maka dikatakan inilah yang kalian minta-minta untuk segera didatangkan. Pendapat lain mengatakan maksudnya mereka di akhirat kelak. Tatkala mereka di akhirat, mereka lihat azab neraka di hadapan mereka, maka diejeklah bagi mereka. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini yang kalian minta-minta kan? Ini nih, sekarang di depan mata. Afasihurun hadza am antum la tubsirun? Ini sihir atau bukan? Kalian bilang dulu Muhammad hanya penyihir, berita tentang surga sihir, berita tentang neraka sihir. Nah, sekarang ini sihir atau bukan? Mereka diajak. Ya. Dan wajah mereka menjadi muram pada hari tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana." Katakanlah wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang bersamaku, aw rahimana, atau Allah memberi rahmat kepada kami, lantas kami akan masuk surga? Fama yujirul kafirin min adzabin alim. Siapa yang dapat melindungi orang kafir dari azab yang pedih? Maksudnya apa? Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau saya meninggal, kemudian juga para sahabatku juga meninggal, atau saya tidak meninggal, saya diberi rahmat oleh Allah, saya masuk surga. Oh, masalahnya sama, siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Mereka seakan-akan ingin Muhammad selesai. Muhammad mati aja selesai. Nah, kalau Muhammad mati, apakah kalian akan selamat dari azab? Saya akan demikian. Allah suruh kabarkan kepada mereka. Emang kalau Muhammad SAW meninggal terus selesai urusan? Enggak selesai. Emang kalau Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dan seluruh para sahabat binasa kalian bunuh, kemudian selesai? Jawabannya tidak. Muhammad hidup atau para sahabat hidup, Muhammad SAW hidup, para sahabat radhiyallahu anhum hidup, atau mati, tetap kalian akan mendapatkan azab. Enggak ada urusan. Fama yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa yang bisa menyelamat orang kafir dari azab yang pedih? Enggak ada. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dia Allah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna. Dan kepadanya kami bertawakal. Di ikhwan, tawakallah kepada Allah. Bagaimana menemukan kita bertawakal kepada Allah? Kita harus yakin Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat baik kepada kita. Allah terlalu memberi bantuan kepada kita. Allah tidak putus-putusnya berikan nikmat kepada kita. Berarti Allah sayang sama kita. Nah, kalau Allah sayang kepada kita, sebaik-baik tempat bertawakal Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal kepada makhluk. Kelaziman konsekuensi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladi." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Anda yakin akan hal tersebut? Maka tawakal kepada Allah. Mau tawakal kepada siapa? Anda tawakal kepada siapapun, sayang dia kepada Anda tidak lebih besar sayang Allah kepada Anda daripada dia. Apa yang sudah dia berikan kepada Anda sehingga Anda bertawakal kepada dia? Tapi lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Maka Qul huwar rahman, katakanlah wahai Muhammad. Huwar rahmanu, dialah Allah ar-Rahman yang Maha Pengasih. Aman nabi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya lah kami bertawakal. Jangan bertawakal kepada yang lain. Ingin bahagia, ingin masuk surga tanpa hisab, bertawakal hanya kepada Allah yang sangat sayang kepada kita. Ya. Bukan berarti Allah sayang kepada kita semuanya Allah berikan. Kalau Allah berikan terus ya kita nggak bisa. Sama seperti anak kecil. Anak kecil kalau minta apa saja mau dikasih, rusak dia.
Kita orang tua, anak kecil kita tahan-tahan, nggak boleh kita kasih pada waktunya. Kadang kita hukum dia, kadang kita beri pelajaran. Kenapa? Kita sayang sama dia, kita pingin dia menjadi orang yang benar. Bukan berarti kalau Allah sayang kepada kita, semua yang kita ingin Allah kasih. Enggak. Allah punya cara sendiri. Allah tahu bagaimana menyayangi hamba-hambanya. Yang penting kita husnudzan, berbaik sangka. Kalau kita yakin Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita, maka bertawakallah kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kalian akan mengetahui siapa sungguhnya yang dalam kesesatan yang nyata. Orang kafir mengatakan Muhammad di atas kesesatan. Mereka mengatakan Muhammad di atas kesesatan, ya. Sebagaimana mereka katakan kepada nabi-nabi sebelumnya juga, ya. Mereka berkatakan kepada Nuh, ya. Nabi Nuh, ya. Bahwasanya engkau di atas dhalalim mubin, di atas kesesatan yang nyata, ya. Demikian juga Nabi Muhammad, mereka mengatakan engkau Muhammad dan pengikutmu berada di atas kesesatan yang nyata. Maka kata Allah, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kalian akan tahu siapa yang sesungguhnya sesat di atas kesesatan yang nyata. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Bagaimana menurut kalian? Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Ara'aitum, terangkanlah kepadaku, in asbaha ma'ukum ghaura. Kalau ternyata air kalian menjadi kering, air Zam-Zam yang kalian ambil ternyata hilang airnya. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa datangkan air Zam-Zam bagi kalian? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena air di Mekah ketika itu adalah air Zam-Zam yang paling banyak. Kalau Allah bikin air tersebut surut, kering, tidak ada yang bisa mengembalikannya dan mendatangkan penggantinya kecuali hanya Allah semata. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Kalau Allah surutkan air Zam-Zam, siapa yang bisa mendatangkan air tersebut? Allah alam bisawab. Inilah ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai dari tafsir surat Al-Mulk, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan lupa hendaknya kita memiliki waktu untuk baca surat Al-Mulk. Kita baca tafsirnya, kita renungkan makna-maknanya. Karena sebelum dikatakan surat Al-Mulk adalah munjiyah, menyelamatkan dari azab kubur. Maksudnya siapa? Sebagian mereka jelaskan pada awal pengajian, yaitu orang punya perhatian terhadap surat ini, dia suka baca surat ini, dia pahami maknanya, maka insyaallah dia diselamatkan dari azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mungkin sampai di sini saja yang bisa sampaikan kepada jamaah Nizamiyah Andalusia. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan dengan tafsir surat yang baru, surat Al-Qalam biidznillah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.